Bismillahirrahmanirrahim. Cek, bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mulai kembali ya. Kita ngaji bareng lagi, bismillah, kita belajar tajwid lagi bersama-sama. Nah sekarang insyaallah kita di surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah juz ke-30. Surah Al-Zalzalah juz ke-30 sudah terlihat ya. Nah, insyaallah. Bismillah, kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu seperti biasa, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa. Terima kasih hadirin wa likulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca bersama-sama doa Rabbishrah li sadri. Ayo kita baca bersama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillah. Insyaallah akan kita mulai. Nah, kemarin kan karena semalam ya, semalam ada kendala. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Bunda dan Aini, masyaallah sudah hadir ya. Masyaallah, alhamdulillah. Nah, karena semalam itu ana ada kendala, mohon maaf karena sinyal ya. Semalam itu kita terkendala sinyal, mohon maaf. Jadi semalam harusnya kita belajar di surah Al-Zalzalah. Kita ngaji bersama, kita belajar tajwid bersama di surah Al-Zalzalah. Tapi qadarullah memang semalam tidak kondisi sinyal ya, tidak mendukung. Jadi harus kita cukupkan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada sore hari ini dan malam hari ini juga insyaallah akan kita lanjutkan. Baik, bismillah. Kita lihat di sini surah Al-Zalzalah. Baik, bismillah ya. Kita baca bersama-sama terlebih dahulu surah Al-Zalzalah. Yang sudah menghafal, yang sudah pernah belajar menghafal surat pendek surah Al-Zalzalah, boleh kita murojaah. Kita mulai dengan ta'awudz terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Zalzalah ayat pertama. Kita baca bersama-sama ya. Nah, di sini terlihat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Pelan-pelan ya, kita temponya pelan-pelan boleh. Bismillah, kita pelan-pelan. Wa qalal insanu ma laha
Yawma'idhin tuhadditsu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Alhamdulillah. Taib, kita mulai dari ayat pertama. Apa maksudnya kita belajar? Kita bedah tajwid ya. Kita belajar tajwid sesuai dengan pelajaran yang sudah kita pelajarin sebelumnya ya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di mad far'i ya. Kita sudah sampai di mad far'i yang mana sudah sampai ada 13. Nah, terakhir kita di madlin ini. Nah, terakhir kita di madlin. Bismillah. Nah, Masya Allah, alhamdulillah yang sudah hadir boleh. Yang sedang menyimak, absen dulu yuk. Bismillah, ada absen dari daerah mana aja nih kita belajar sore hari ini ya. Masya Allah, di sore hari ini, di hari Jumat. Udah di hari Jumat, sore hari, yang mana waktunya sangat mustajab insya Allah. Kita belajar Al-Quran, kita belajar ngaji bersama-sama. Bismillah. Ayat pertama tadi. Kita baca lagi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza. Nah, di sini ada pelajaran apa ya? Idza. Waalaikumsalam warahmatullahi Mama Iti. Alhamdulillah sudah hadir ya Mama ya. Alhamdulillah. Insyaallah kita belajar bareng ya sore hari ini ya. Bismillah. Ayah Bunda, teman-teman semuanya sedang menyimak. Kita belajar bareng-bareng ya. Yang sudah pernah belajar jadinya kita murojaah lagi. Ataupun yang belum pernah belajar jadinya kita dapat ilmu baru lagi insyaallah. Kita sama-sama belajar di sini. Baik. Idza. Nah, di sini ada hukum tajwid apa? Idza ada fathah bertemu dengan alif. Nah, ada fathah bertemu dengan alif yang mana itu termasuk ada di 3 pasangan. Kemarin itu yang kita pelajarin ada 3 pasangan. Apa aja pasangannya? Yang pertama ada fathah bertemu alif. Pasangan yang pertama fathah bertemu alif. Pasangan yang kedua ada kasrah bertemu ya sukun. Nah, ada kasrah bertemu ya sukun. Kemudian pasangan yang ketiga ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, itu 3 pasangan. Berarti dia termasuk apa ya? Termasuk ke dalam bab apa ya? Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Masya Allah, ada Mams Indra di sini. Bunda Siti juga sudah hadir ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kita lihat kemarin. Nah, kita lihat pelajarannya kemarin. Apabila ada 3 pasangan itu, fathah bertemu alif, kita merojah lagi ya. Kita pelajarin lagi, ada 3 pasangan itu. Nah, karena ini termasuk juga salah satu indikator kesalahan kita saat membaca Al-Quran, yaitu apa? Di panjang pendeknya. Oh iya, ini pelajaran apa? Ya benar sekali ya, Masya Allah, jazakallah khair yang sudah bantu menjawab. Mad tabi'i atau mad asli. Nah, yaitu di pelajaran mad tabi'i. Kenapa di pelajaran mad tabi'i? Nah, di sini yang tadi, apabila ada fathah bertemu dengan alif. Yang pertama ya, tadi pasangan yang pertama, kita ingat fathah bertemu dengan alif. Nah, kemudian pasangan yang kedua tadi apa? Kasrah, garis yang di bawah, kasrah, i, bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Yang ketiga, tadi apa? Dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, ketiga pasangan ini disebut dengan mad tabi'i. Ja, ji, ju. Nah, dibacanya dia panjang berapa harokatnya? 2 harokat. Ingat, dibaca panjang 2 harokat, tidak lebih. Nah, jadi dibacanya panjang 2 harokat. Dia tidak lebih. Nah, ibu dan teman-teman semuanya pasti kadang kalau kita keliru dalam panjang pendeknya, nah di sini juga bisa termasuk salah satu kesalahan kita saat membaca Al-Quran. Panjang pendeknya misalkan kita baca, misalkan kalau kita lagi ngaji, belajar ngaji di rumah sama ustaz atau ustazah, sama guru ngajinya, ketika kita baca, panjang pendeknya salah, misalkan ditegur, kita lagi setoran ngaji, misalkan lagi tahsin. Terus bacaannya salah. Salah itu panjang pendeknya. Di mana yang salah? Nah, ini biasanya kesalahan itu terjadi
apabila panjang pendek itu terjadi di mad tabi'i. Nah, mad tabi'i. Nah, kalau di sini dia apa sebabnya? Tadi ada fathah. Nah, ini fathah. Fathah ya, garis di atas a bertemu dengan alif. Nah, maka dia dibacanya panjang 2 harokat. Idza. Nah, kalau pendek misal gimana kalau tidak panjang? Jadi misalkan contoh ya, kalau kita tidak panjang, idza zulzilatil. Nah, seperti itu. Itu kalau panjang pendeknya kurang tepat karena di sini ada idza, dalnya itu panjang 2 harokat. Dia dinamakan mad tabi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, Bunda Indah, Masya Allah sudah hadir ya. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Mohon maaf semalam ya, semalam kita ada kendala jaringan, jadi tidak bisa dilanjutkan. Tetapi insya Allah dilanjut di grup ya semalam ya. Kita lanjut di grup, kita bahas bedah tajwid bersama-sama. Nah, bismillah. Nah, di sini ada apa tadi? Ingat? Mad tabi'i. Dibacanya panjang 2 harokat. Kita lanjut. Idza zulzilatil ardu. Ada alif lam. Ada hukum tajwid apa di sini? Ada alif lam. Alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Yang mana huruf hamzah termasuk ke dalam alif lam apa ya? Alif lam terbagi menjadi 2. Kemarin kita belajar. Ayo, masih ingat tidak? Masih ingat? Apabila ada lam yang sukun, lam tanda sukun, kemudian dibaca jelas. Ul. Di sini apa? Ada huruf ta berharokat kasrah. Maka dia menjadi zulzilatil a. Nah, jelas ya. Lamnya dia sukun jelas. Berarti apa? Kalau lamnya jelas sukun, berarti dia dinamakan alif lam. Alif lam apa? Ya, benar sekali ya. Alif lam qamariyah. Masya Allah. Jazakumullah khairan yang sudah ikut bantu menjawab ya. Ayo Bunda, teman-teman yang sedang menyimak itu, kita ikut bantu menjawab di kolom komentar, nggak apa-apa ya. Tidak usah malu menjawab dan juga tidak usah takut salah. Itu kunci belajar. Nah, insya Allah. Bismillah. Alif lam qamariyah. Kita belajar bareng-bareng di sini ya. Kita belajar bareng-bareng di sini. Kita juga murojaah kalau misalkan kita sudah pernah belajar. Jadi tidak ada yang sia-sia kita nonton live ataupun menyimak atau ikut belajar kita di sini ya. Alhamdulillah, Masya Allah Bunda itu, Masya Allah, Alhamdulillah ya, jazakillah khair. Nah, alif lam qamariyah. Ingat tipsnya kalau kita belum hafal ataupun mengalami kesusahan menghafal karena alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah yang 2 itu terbaginya. Kedua hurufnya itu terbagi menjadi 14. Nah, Masya Allah ya, lumayan terbagi menjadi 14. Nah, alif lam qamariyah 14, kemudian alif lam syamsiyah juga 14, jadi total 28. Nah, apabila kita mengalami kesusahan nih, aduh, kayaknya Ana agak sedikit susah nih ngafalnya karena lumayan cukup banyak. Nah, itu tipsnya. Kalau alif lam qamariyah, dia tandanya apa? Dia ada tanda sukun lamnya. Kemudian dibaca jelas. Lamnya ada tanda sukun, kemudian dibaca jelas. Nah, seperti itu. Kalau alif lam syamsiyah, dia tandanya apa? Tandanya tasydid. Jadi diidghamkan atau dimelebur atau dimasukkan ke huruf setelahnya. Idzal zulzilatil ardu. Nah, roknya di sini apa ya keadaannya ya? Apabila ada ro sukun sebelumnya didahului harokat fathah, maka dia terjadinya ro ya tingkatannya tafkhim atau tebal. Nah, benar sekali ya, Masya Allah nih ya, Alhamdulillah. Jadi dia tafkhim atau tebal. Nah, tafkhim atau tebal. Nah, ketika, mohon maaf sebentar. Baik, cek, bismillah. Ya, mohon maaf tadi ada kendala sebentar. Nah, di sini tadi ada apa? Tafkhim, benar. Ingat, keadaan tafkhim ada 6 keadaan ya. Lumayan cukup banyak, tapi insya Allah mudah dipahami, kita mudah menghafalnya. Ada 6 keadaan. Nah, yang pertama ada ro berharokat fathah dan fathah tain. Kemudian ada ro berharokat dhammah dan dhammah tain. Ro sukun apabila sebelumnya atau didahului, ini kan sebelumnya ada hamzah, kita lihat dulu ya. Nah, ada hamzah, dia berharokat fathah. Fathah yang di atas ya, ingat, berharokat fathah a. Kemudian ada ro sukun, maka dia dibacanya menjadi tebal bu. Nah, dia dibacanya menjadi tebal, bukan tipis atau tarqiq. Nah, benar ya. Nah,
Roknya di sini keadaannya tebal. Tapi kita lanjut ke sebelahnya. Ardu zilzalaha. Nah, sama di sini juga ada yaitu mad tabi'i lagi. Kemudian ada mad tabi'i lagi. Fathah bertemu alif juga. Nah, mad tabi'i ya keduanya ya. Ingat berapa panjangnya? Panjangnya 2 harokat, tidak lebih, tidak kurang. Nah, ketika ada mad tabi'i kita bacanya panjang 2 harokat. Zilzalaha. Nah, 2 ketukan. Zalaha. Nah, jangan sampai 4 ataupun 5. Itu kurang tepat karena mad tabi'i kaidahnya dia membacanya 2 harokat saja. Jangan zilzalaha. Nah, itu kurang tepat ya karena ini termasuk hukum tajwid mad tabi'i. Ayat kedua, insyaallah. Nah, ayat kedua, bismillah. Kita baca lagi ya, kita baca bersama-sama lagi. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, ra di sini ada apa keadaannya? Dia berharokat fathah. Tadi kondisi yang berharokat fathah, maka dia tafkhim atau tebal. Kalau yang di kasrah berarti dia terkik ya, tipis. Kalau yang tafkhim itu dia antara fathah dan dhammah. Ru dia tafkhim tebal. Ra dan ru itu dia tafkhim tebal. Wa akhrajatil ardu. Nah, sama seperti yang tadi, sama seperti di ayat yang pertama. Ada alif lam, mana tadi? Nah, ada alif lam. Ya, lamnya dibaca sukun jelas yaitu dia termasuk alif lam qamariyah serta sebelahnya ada lagi yaitu ra tafkhim. Nah, al qamariyah atau bisa juga kita menyebutkan karena jelas dia menjadi idhar qamariyah. Sama kalau alif lam syamsiyah karena dia ada tasdid dibacanya dimasukkan atau melebur maka bisa kita sebut juga sebagai idgham syamsiyah. Nah, di sini alif lam qamariyah sebelahnya sama. Apa tadi? Ra tafkhim. Nah, bismillah ya, kita perlahan kita belajar tajwid bareng-bareng. Yang sudah pernah belajar kita murojaah lagi sambil praktek langsung ya. Kita di sini mengamalkan, memahami ayat-ayat dalam Al-Qur'an serta kaidah hukum tajwidnya. Nah, yang belum pernah belajar boleh. Jadi kita ikut menyimak, kita jadi dapat ilmu baru ya, insyaallah. Bismillah. Nah, ilmu athqalaha. Nah, sama lagi di sini. Ada mad tabi'i lagi. Ayat ketiga. Ayat ketiga kita baca lagi bersama-sama. Wa qala al-insanu ma laha. Wa qala qa-nya ada fathah bertemu dengan alif, maka dia termasuk mad tabi'i lagi. Nah, panjangnya 2 harakat. Ingat, yang masih suka salah panjang pendeknya, diingat nih. Ini termasuk salah satu indikator kesalahan yang paling berpengaruh ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Panjang pendeknya di sini nih, mad tabi'i. Nah, panjang pendeknya 2 harakat. Jadi jangan sampai kita bacanya pendek. Wa qanal. Nah, ingat ada fathah bertemu alif. Maka dia menjadi mad tabi'i atau mad asli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Tafadhal kita ikut menyimak ya. Kita belajar bareng-bareng di sini. Lanjut sebelahnya. Wa qanal. Nah, sama ya kayak tadi ya di atas nih persis banget sama alif lam hamzah. Maka dia jelas dibacanya qamariyah. Qamariyah lagi. Nah, sebelahnya nih ada yang baru nih. Insa, nun sukun bertemu dengan huruf sin. Nun sukun bertemu dengan huruf sin, huruf sa, maka dia menjadi apa ya? Dibacanya samar dengung dan ditahan 2 harokat atau 2 ketukan. Ayo, siapakah aku ketika ada nun sukun bertemu dengan huruf sin? Ayo, boleh kita bantu jawab bersama-sama, kita belajar bersama-sama di sini. Ketika ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf sin. Apa ya, pelajaran apa ya itu ya?
Oh, termasuk ke dalam bab nun sukun atau tanwin. Kemudian kita lihat lagi, kita ingat lagi pelajaran kemarin. Oh iya, nun sukun dan tanwin terbagi menjadi 5. Nah, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada idgham bi gunnah, idgham bi gunnah, idgham halqi, ikhfa hakiki, sama iqlab. Nah, maka di sini dia termasuk apa? Nah, huruf sin termasuk ke dalam huruf ikhfa hakiki. Benar sekali ya. Jazakumullah khairan yang sudah ikut menjawab nih ya. Barakallahu fiik. Nah, jadi huruf sin ini termasuk ke dalam huruf ikhfa hakiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah hadir ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, termasuk ke dalam ikhfa hakiki, dibacanya dengung, samar, dan ditahan 2 ketukan atau 2 harokat. Contohnya seperti apa? Seperti ini. Insa. Nah, ditahan dulu 2 harokat. Kurang tepat kalau langsung. Insanu malaha. Insanu malaha. Nah, itu kurang tepat. Jadi harus ditahan dulu 2 ketukan. Diingat ya, ikhfa hakiki. Ada berapa huruf ikhfa hakiki? Ada 15. Nah, ada 15 huruf ikhfa hakiki. Jadi dibacanya harus dia ditahan 2 harokat, samar dan dengung. Insanu malaha. Nah, di sini juga ada pelajaran apa? Fathah bertemu alif, dia mad tabi'i lagi. Dibacanya panjang 2 harokat. Ya, sebelahnya insanu ma. Nah, mad tabi'i lumayan cukup banyak ya, panjang pendeknya nih ya. Yang ngajinya masih suka salah panjang pendeknya. Nah, biasanya terjadi di mad tabi'i ini. Jadi harus kita fokus, kita perhatikan bacaan Al-Qur'annya, ayat-ayatnya, kita lihat, oh, di sini ada mad tabi'i ini, dibacanya harus panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Jadi, jangan sampai salah membacanya. Nanti yang ada malah panjang pendeknya tidak tepat. Malah jadi pendek. Insanu malaha. Nah, itu kurang tepat karena di sini ada fathah bertemu alif. Pokoknya diingat, mad tabi'i itu mudah kok. Ada 3 pasangan. Yang pertama ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian yang pasangan yang kedua kasrah, garis yang di bawah kasrah bertemu dengan ya sukun. Yang pasangan yang ketiga ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Nah, pokoknya huruf vokal dalam huruf hijaiyah itu kan cuma ada 3 ya. A, I, U. Fathah, kasrah, dhammah. Nah, itu. Ketiga pasangan itu, tanda baca itu, kemudian bertemu dengan ketiga huruf tersebut. Yang pertama ada alif, fathah dengan alif, kasrah dengan ya sukun, dhammah dengan waw sukun. Maka dia termasuk ke dalam bab mad tabi'i dan dibacanya panjang 2 harakat atau 2 ketukan. Alhamdulillah. Taib, ayat keempat. Bismillah, kita baca lagi. يومئذ تحدث أخبارها يومئذ. Nah, di sini ada apa ya pelajaran kemarin ya? Apabila ada waw atau ya sukun sebelumnya didahului harokat fathah. Nah, apabila ada waw atau ya sukun sebelumnya didahului harokat fathah, lau, bau, lai. Nah, maka dia termasuk ke dalam bab harfulin. Nah, harfulin bukan madlin. Karena kalau yang madlin apabila ada apa? Kalau madlin apabila bertemunya di akhir ayat ataupun tanda waqaf. Nah, apabila terjadi di akhir ayat atau tanda waqaf, maka dia terjadi madlin. Kalau di tengah kalimat atau seperti ini, dia jadinya namanya harfulin. Nah, benar ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zafin, alhamdulillah sudah hadir ya. Kita lanjut. Yau. Tadi ya, Yauma'idzin tu. Nah, zin tu. Tanwin bertemu dengan huruf ta. Siapakah aku? Ketika ada tanwin bertemu dengan huruf ta, berarti termasuk ke dalam bab nun sukun ya, nun sukun atau tanwin. Maka dia masuknya ke pelajaran tanwin. Nun sukun atau tanwin. Apa? Ada 5. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun Hasna, Masya Allah sudah hadir ya. Alhamdulillah. Nah, apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ta, ayo diingat, dibacanya dia samar dengung ditahan 2 harokat. Berarti sama ya, sama kayak pelajaran yang tadi nih sebelumnya. Nah, sama seperti pelajaran yang tadi. Berarti apa dinamakan siapa? Ingat di pelajaran nun sukun. Jadi tipsnya gitu. Tipsnya kalau kita ingin tahu dia hukum tajwid apa, kita perhatikan dulu, kita ingatkan dulu, atau kita fahamin dulu dia termasuk ke dalam bab apa. Misalkan contoh kalau bab nun sukun atau tanwin ada 5.
Nah, kemudian ada lagi bab mim sukun, kemudian ada lagi bab alif lam, kemudian ada lagi bab mad, kemudian ada lagi bab yang ro atau lam lafzul jalalah. Nah, makanya di sini kita ingatkan dulu, oh berarti di sini masuknya ke dalam bab nun sukun atau tanwin. Berarti ketemu huruf ta. Oh iya, huruf ta berarti dia ikhfa hakiki. Nah, benar ya, Masya Allah. Jazakumullah khair yang sudah bantu menjawab. Dia ikhfa hakiki. Maka dia termasuk ke dalam ikhfa hakiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nika, Masya Allah. Alhamdulillah sudah hadir ya. Ya tidak apa-apa, insya Allah khair. Kita baru mulai juga kok. Baru ayat keempat dari ayat pertama surah Al-Zalzalah. Tetapi di sini dia masuknya ke tanwin ya. Tanwin. Atau lebih tepatnya ini apa? Kasroh tanwin. Kasroh tanwin bertemu dengan huruf ta. Dia tuhaddithu akhbaraha. Ba. Di sini ada ba. Ba. Apa di sini ya? Fathah. Fathah bertemu dengan alif. Fathah bertemu dengan alif. Nah, maka dia tadi apa? Mad tabi'i, benar. Nah, lumayan cukup banyak ya di surat Al-Zalzalah. Memang pelajaran ataupun bab mad tabi'i ini lumayan cukup banyak di Al-Quran. Nah, setiap ayat pasti insya Allah ada pelajaran bab mad tabi'i ini, panjang pendeknya ini. Nah, jadi kita harus pahamin dengan benar mad tabi'i ini. Karena itu akan sangat berpengaruh kepada panjang pendek bacaan Al-Quran kita. Nah, selalu Ana bilang, karena sudah menjadi kesalahan umum ya. Kesalahan umum banyak orang-orang, sama Ana juga dulu pernah, kalau ngaji itu panjang pendeknya masih salah. Nah, biasanya kalau panjang pendeknya masih salah, itu terjadi di mad tabi'i ini. Nah, jadi kalau misalkan kita ngaji nih, ataupun nanti kita lagi ngaji bareng-bareng tadarus, kalau misalkan panjang pendeknya salah, nah itu biasanya terjadi di mad tabi'i ini. Jadi kita harus ingatkan, ini ketika ada fathah bertemu alif, maka dia dibacanya panjang 2 harokat. Baroha. Nah, jadi jangan sampai dibaca pendek ya. Nah, misalkan yang tadi akhbaraha, atau kepanjangan lebih dari 2 harokat. Nah, itu juga kurang tepat karena kaidahnya 2 harokat. Baroha. Nah, bismillah. Sekarang kita masuk ke ayat 5. Surah Al-Zalzalah ayat ke-5 juz ke-30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati, Masya Allah. Alhamdulillah sudah hadir ya Bunda Wati ya, Masya Allah nih. Kita belajar lagi ya sore hari ini ya. Di sore Jumat, Insya Allah mubarak ini. Amin. Bismillah, ayat ke-5. Kita baca lagi bersama-sama. Boleh dibaca bareng-bareng. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna nun bertasydid. Pelajarannya dia masuk apabila ada nun atau mim bertasydid, maka dia termasuk ke dalam bab apa? Yaitu gunnah. Benar sekali ya, Masya Allah. Jazakumullah khairan yang sudah ikut bantu menjawab nih ya. Kita belajar bareng-bareng. Masuk ke dalam bab gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah, atau bisa dibilang seperti itu, tapi sama ini, gunnah musyaddadah. Setiap ada nun atau mim yang bertasydid, maka dia dibacanya gimana? Ditahan 2 harokat, ditahan 2 ketukan. Bi anna. Nah, ditahan, ingat setiap huruf nun atau mim bertasydid dia ditahan 2 harokat serta dengung. Gunnah artinya dengung, tahan 2 harokat. Berbeda kalau selain huruf nun atau mim, misalkan ada huruf fa bertasydid, ataupun huruf dal bertasydid, ataupun huruf apa lagi ya, pokoknya selain huruf nun atau mim, apabila dia bertasydid, maka dia cara bacanya gimana? Hanya ditekan bukan ditahan. Perbedaannya apa maksudnya kalau ditekan dan ditahan? Contoh kalau kita bacanya ditekan. Jadi dia ditekan seperti ini saja. Bi anna rabbaka, bi anna. Nah, ditekan saja kan? An. Nah, nabrohnya ditekan saja.
anna. Tetapi kalau ditahan jadinya seperti ini, anna. Nah, terdengar ya perbedaannya kalau kita ditahan dan ditekan. Nah, kalau gunnah musyaddadah kita ditahan dua ketukan. Nun atau mim yang bertasydid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, alhamdulillah. Bunda Haikal sudah hadir ya, alhamdulillah. Nah, kita lanjut belajar lagi ya, kita merajaah lagi. Nah, bismillah. Tadi gunnah musyaddadah, kemudian ra-nya apa? Ra-nya tafkhim. Apabila ada ra harokatnya fathah, dia tafkhim. Nah, seperti ini nih. Ini ada baknya dia bertasydid ya. Di sini contoh baknya bertasydid nih. Kita bedakan antara yang tadi nih. Nih, antara ba sama nun. Nah, antara ba sama nun tadi yang bertasydid. Kalau nun ini dia termasuk ke dalam gunnah musyaddadah yang mana dibacanya harus ditahan dua harokat. Jadi seperti apa? Bi anna rabbaka. Nah, an ditahan kan dua ketukan. Kalau yang ba, nah dia bukan termasuk gunnah musyaddadah, maka dia apabila bertasydid dibacanya hanya ditekan. Rabbaka. Nah, ditekan kan? Rabbaka. Kalau tidak ditekan seperti apa? Rabbaka. Nah, seperti itu. Dia biasa saja karena tidak ada tasydid, tidak ada nabrohnya di sini. Jadi dia rabbaka, tetapi di sini ada tasydid. Tetapi di sini dia ada tasydid, maka dia dibacanya ditekan. Ditekan saja, tidak ditahan. Contoh kalau yang tahan, yang kurang tepat, contoh yang salah seperti ini. Rabbaka. Nah, tidak bisa juga ditahan itu karena dia makhrajnya di antara dua bibir. Kalau kedua bibir kita ketutup, maka tidak ada suara keluar. Nah, boleh dicoba apabila ba ini dia makhrajnya keluar dari dua bibir. Apabila ditutup bibirnya tidak bisa dikeluarkan hurufnya. Nah, ketahan. Nah, karena dia dibaca jadi ditekan saja. Rabbaka auhalaha. Au apabila ada fathah bertemu dengan waw sukun atau ya sukun sebelumnya didahului halokat fathah, maka dia menjadi harful lin. Aulai. Nah, seperti itu harful lin. Tetapi kalau ada di akhir ayat ataupun tanda waqaf, maka dia menjadi madlin ya. Nah, kemarin insyaallah alhamdulillah kita pelajarin ya perbedaannya. Apabila kalau dia terjadi di akhir ayat maka terjadinya madlin. Kalau yang di tengah seperti ini dia maka menjadi harfulin saja, tidak mad atau panjang. Mad kan artinya panjang ya. Mad artinya panjang. Dia tidak panjang, jadi huruf harfulin saja. Auhalaha. Auhalaha. Ha at-tabi'i. At-tabi'i sama laha di sini juga at-tabi'i lagi. Ayat ke-6, bismillah. Kita baca lagi ayat ke-6. Yawma'idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yawma'idzi sama madlin lagi, harfulin lagi. Nah, kemudian di sini ada apa ya? Ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, berarti masuknya ke dalam bab apa? Kalau ingin bedah tajwid seperti itu. Kita lihat dulu sebabnya. Oh, dia tanwin, berarti ke dalam bab nun sukun atau tanwin. Bab nun sukun atau tanwin ada 5, apa aja ya? Berarti ini termasuk ke salah satu apa? Ada tanwin atau lebih tepatnya di sini kasrah tanwin bertemu dengan huruf ya. Dibacanya diilghamkan atau dileburkan, dimasukkan ke huruf selanjutnya. Yang mana di sini huruf yang bertasydid itu huruf ya. Ilgham, apa jawabannya? Nah, benar sekali ya, Masya Allah. Jazakumullah khair yang sudah ikut bantu menjawab ya. Barakallahu fiik. Dia termasuk ke dalam bab idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nah, idgham bi gunnah gimana cara membacanya? Dia mungkin ditahan dua harokat. Yauma idzi yasdurun. Nah, ditahan dulu dua ketukan. Idgham bi gunnah.
dia termasuk dalam idgham bi gunnah. Yasdurun. Nah, di sini ro-nya dia harokat dhammah, berarti apa? Masih tebal, dia tarkib. Kalau kasrah berarti baru tarkib. Kemudian ada runna alif lam. Alif lam bertemu dengan huruf nun. Yang mana huruf nun termasuk dalam alif lam apa? Huruf nun termasuk dalam alif lam apa? Tipsnya afwan. Tipsnya ada tanda tasydid di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Masyaallah Bunda Indah. Ya, khair insyaallah, tidak apa-apa. Bunda Afifah juga masyaallah. Taib ahlan, tafadhal, kita belajar bareng-bareng ya di sini ya. Masyaallah, alhamdulillah. Nah, ada alif lam kemudian tanda tasydid. Pokoknya kita ingat. Pokoknya tipsnya kita ingat deh, cara membedakan alif lam qamariyah ataupun syamsiyah. Kita pelajari lagi ya, kita ulang lagi ya. Mohon maaf kalau yang sudah paham, kita jadi belajar bareng lagi. Nah, nggak apa-apa, kita murojaah lagi. Pokoknya setiap ada alif lam bertemu dengan huruf nun, alif lam bertemu dengan huruf nun, kemudian kalau kita, yang tadi Ana bilang, kalau kita kesulitan dalam menghafalnya, pokoknya lihat aja tipsnya. Apa tipsnya? Ada tanda apa? Boleh kita bantu jawab, kita belajar bareng-bareng di sini. Ada apa? Kalau ada nun, yang ada tanda apa kalau syamsiah itu? Nah, ini apa nih namanya nih? Yang ada sin kecil ini atau huruf W seperti ini nih. Nah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bunda Sutimah juga sudah hadir ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakillah khair juga Bunda atas pemberiannya ya. Barakallahu fiik, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, benar sekali. Alhamdulillah. Sudah banyak yang bantu menjawab ya. Kita belajar bareng-bareng. Masya Allah. Alhamdulillah. Antusiasnya. Masya Allah. Terima kasih banyak. Atas semangatnya, istiqomahnya kita belajar. Benar. Ada tanda tasydid. Nah, ada tanda tasydid. Ketika kalau ada alif lam, mana sih maksudnya alif lam itu? Kalau masih bingung ataupun kita suka ketuker ataupun nggak kelihatan mana alif lam nih. Pokoknya setiap ada alif, nah ini alif. Ini satu alif. Nah, alif kan benar, kemudian ada lam. Nah, maka dia masuknya menjadi hukum pelajaran tajwid alif lam. Nah, alif lam kemudian setelahnya ada huruf nun. Semisal kalau kita belum hafal ke 14 huruf alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiah 14, kita bingung nih, aduh, nggak hafal lagi hurufnya. Nah, kita lihat di sini. Oh, ada tipsnya lagi nih. Kita bisa membedakannya seperti apa? Caranya ini. Kalau alif lam syamsiah, dia tandanya ada tanda tasydid. Nah, ada tanda tasydid. Kemudian cara membacanya dia juga berbeda dengan alif lam qamariyah. Kalau alif lam qamariyah, lamnya ada tanda sukun, dibaca jelas. Jadinya ul, al, il, ul. Nah, seperti itu ya, jelas karena jelas, lamnya jelas. Tapi kalau alif lam syamsiah, dia kan ada tanda tasydid, maka dia diidghamkan, dimasukkan ke huruf yang setelahnya, selanjutnya di sini. Maka di sini huruf nun. Maka coba kita baca dari sini. Nah, runna. Nah, runna. Nah, jadi bukan rulna. Nah, jadi bukan rulna. Karena ini termasuk dalam alif lam syamsiah. Dia dibacanya idgham. Dimasukkan ke huruf nun. Nah, terus karena di sini juga huruf nun. Nah, karena di sini juga huruf nun. Nah, karena huruf nun apa? Ingat yang tadi, apabila ada huruf nun atau mim bertasydid, maka dia dibacanya menjadi apa? Ayo, ingat tidak? Jangan sampai kita dibacanya malah pendek nih. Runna, runna. Nah, apabila ada nun atau mim bertasydid, maka dia dibacanya menjadi, ya betul sekali. Jazakallah khair yang sudah ikut menjawab. Jadi dia gunnah musyaddada atau wajibul gunnah. Nah, jadi dia ditahan dua ketukan atau dua harokat. Seperti apa cara membacanya? Seperti ini. Runna, runna. Nah, jadi kurang tepat kalau kita bacanya satu ketukan saja. Runna, runna. Nah, jadi harus ditahan dulu dua harokat. Runna. Nah, seperti itu tipsnya kalau kita ingin membedakan alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Karena akan banyak juga pelajaran alif lam syamsiah ini sama alif lam qamariyah ketika kita membaca Al-Quran. Nah, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Nah, wah, ini banyak juga nih ya. Dalam satu huruf ada 3 hukum tajwid. Nah, apa saja? Yang pertama ada alif lam syamsiah, kemudian masuknya nun bertasydid dia gunnah,
kemudian setelahnya fathah bertemu alif, maka dia menjadi mad tabi'i atau mad asli, dibaca panjang 2 ketukan. Nah, jadi tidak pendek. Nasu ashtatan liyuraw, taknya mad tabi'i lagi, talla. Nah, apabila ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Nah, tanwin bertemu dengan huruf lam. Siapakah aku? Berarti apa tadi, gimana caranya ingat? Kita ingat dulu pelajarannya. Oh, masuk ke bab nun sukun atau tanwin. Kemudian kita cek. Nun sukun tanwin ada 5. Dia masuknya ke huruf apa ya? Lam itu termasuk ke dalam huruf apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam. Apakah masuknya ke ikhfa hakiki? Apakah masuknya ke idhar halki? Nah, benar sekali ya. Masuknya dia ke dalam idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah. Afwan, tulisannya nggak kelihatan ya. Mohon maaf ya kalau tulisan Ana sedikit dokter atau apoteker. Nah, idgham bila gunnah. Nah, bila gunnah. Maka dia termasuk ke dalam idgham bila gunnah. Kemudian bila gunnah, bi dengan la tidak gunnah, dengung. Berarti dengan tidak dengung, berarti dia tidak ditahan 2 ketukan ataupun 2 harokat. Maka ashtatan liyuraw, taliyuraw. Nah, jadi hanya tasdid saja, ditekan saja. Taliyuraw. Jadi tidak ditahan. Kalau ditahan seperti apa? Contohnya yang kurang tepat seperti ini. Ashtatan liyuraw a'malahum. Nah, itu kurang tepat ya. Ingat, bila guna tidak ditahan. Liyuraw. Nah, di sini ada 2 juga nih. Ada ra tafkhim sama fathah bertemu dengan waw sukun, harful lin. Ada ra-nya sukun, ra-nya sukun, afwan. Ra-nya berharokat fathah. Kemudian ra berharokat fathah itu berarti dia tafkhim, tebal. Kemudian ada waw sukun, maka dia menjadi apa? Harful lin. A'malahum. Mad tabi'i. Kita lanjut ayat ke berapa sekarang? 7. Ayo kita baca bersama-sama lagi yuk. Kita baca bersama-sama lagi, baru kita sambil bedah tajwid lagi. Nah, bismillah, kita baca lagi, kita kemudian bedah tajwid lagi, kita merojaah lagi, ataupun yang belum belajar kita belajar bareng-bareng lagi. Nah, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Boleh juga dibantu tap layarnya, like-nya, agar pelajaran kita hari ini tersebar ke seluruh warga Indonesia. Oh, Masya Allah, agar kita semangat belajar Al-Quran. Nah, Masya Allah, siapa tahu kita dapat keberkahan ataupun kecepatan pahala dari mengajak syiar kebaikan belajar. Masya Allah, di share juga boleh. Nah, taib ya, bismillah. Ayat ke-7 kita baca lagi. Tafadhal Bunda Tania, Masya Allah. Afwan, sama-sama, Masya Allah ya. Alhamdulillah, sudah ikut bersamai. Kurang lebih 40 menit ya tadi ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ فَمَنْ ayat 7 ya. Tadi Anda baca ayat ke-8. Nah, فَمَنْ sama nih seperti yang di atas nih ya. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, kalau yang ini dia nun sukun, berarti dia termasuk ke dalam bab nun sukun atau tanwin. Nah, berarti apa? Nun sukun tadi bertemunya, yang tadi di atas sudah bertemu dengan yang tanwin ya. Yang tanwin di atas berarti sekarang yang nun sukun, berarti berarti dia ini yang dong apa? Idgham bi gunnah, sama idgham bi gunnah. Masya Allah. Jazakumullah khair. Sudah ikut bantu menjawab ya. Boleh ya Bunda, teman-teman semuanya, sahabat Qurani semuanya yang sedang menyimak, boleh kok kita ikut bantu jawab di kolom komentar. Jadi tidak usah malu-malu dan ingat tidak usah takut salah, karena kita di sini sedang belajar. Kita di sini sedang belajar. Jadi wajar atau kita salah itu tidak apa-apa. Itu sebuah proses belajar. Nah, tadi apa tadi ya? Oh ya, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. فَمَنْ يَعْمَلْ
Fathah bertemu dengan alif, maka dia termasuk ke dalam mad tabi'i. Mad tabi'i. Mad tabi'i. Termasuk ke dalam mad tabi'i ya. Masuk ke dalam mad tabi'i. Ada huruf fathah, ada huruf qa berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif. Nah, qala dzarratin khairan dzarra. Ra-nya di sini Ra-nya berharokat fathah, maka dia tebal ya. Ingat, berharokat fathah dia tebal. Nah, tebal, dia tebal. Nah, tebal. Maksudnya apa tebal? Tafkhim. Kemudian dzarratin kha. Tin kha. Ada tanwin atau lebih tepatnya kasrah tanwin bertemu dengan huruf kha. Dibacanya jelas. Ayo, apa itu? Siapakah aku? Ketika ada tanwin, kasrah tanwin bertemu dengan huruf kha. Nah, ketika ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf kha. Ayo, siapa diingat-ingat? Dia termasuk ke dalam berarti apa? Ingat, caranya seperti itu ya. Oh, ini termasuk ke dalam pelajaran nun sukun atau tanwin. Karena kan pasti kalau kita belajar buku tajwid ya, kalau kita belajar buku tajwid, pasti babnya itu ada bab nun sukun atau tanwin, ataupun ada bab mim sukun, bener ya? Jadi kita harus pahamin dulu babnya ini termasuk ke dalam ini. Terus ada 5, misalnya contoh nun sukun. Nah, maka dia menjadi idhar halqi. Benar sekali. Dibacanya jelas dan apa? Jelas dan apa? Jelas dan pendek. Nah, idhar halqi ini cara membacanya jelas dan pendek. Jelas dan pendek. Maksudnya apa sih jelas dan pendek? Jelas tuh apanya jelas? Tanwinnya jelas. In, un, an, in, un. Jelas. Pendek apa? Tidak ditahan ataupun tidak dengung. Nah, jadi dia pendek satu ketukan saja. Dzarratin kha. Nah, kalau ditahan seperti apa? Contoh kalau ditahan jadinya seperti ini. Tin. Nah, tin. Nah, jadi dia 2 ketukan menjadi 2 ketukan. Nah, sebelahnya khairai. Nah, di sini ada harful lin ya. Ada harful lin lagi. Kha ada harokat fathah bertemu dengan ya sukun. Nah, ya sukun sebelumnya ada huruf harokat fathah, maka dia menjadi harful lin. Khairayyarah. Nah, khairayyarah. Apabila ada tanwin, bertemu dengan huruf ya. Nah, ayo, apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Siapakah aku? Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Berarti termasuk. Nah, apabila ada tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, diingat, maka dia termasuk ke dalam pelajaran apa ya? Nah, pelajaran nun sukun dan tanwin. Pelajaran nun sukun dan tanwin. Kita ingat lagi. Nah, apabila kemungkinan ada 5. Yaitu ada idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ada idhar halqi, ada ikhfa hakiki, sama iqlab. Nah, termasuk ke dalam bab yang mana tuh? Ke dalam pelajaran yang mana? Nah, apa? Ya, benar sekali ya, Masya Allah. Nah, benar sekali ya, Masya Allah. Berarti termasuk ke dalam idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Masya Allah, jazakumullah khairan yang sudah ikut bantu menjawab ya. Dia termasuk dalam idgham bi gunnah. Nah, dibacanya dia 2 harokat dengung dan ditahan 2 ketukan atau 2 harokat. Ayat selanjutnya, ayat 8. Bismillah, kita baca lagi ya. Kita baca lagi bersama-sama bareng. وَمَنْ يَعْمَلْ
مثقال ذرة شرا يره. Nah sama nih ya seperti yang di atas nih ya. Wamai famaya, nun sukun bertemu dan huruf ya, idgham bi gunna. Langsung saja kalau sudah ada kita langsung saja, pasti insya Allah masih ingat. Nah, masih anget lah bahasanya. Wamai ya'mal mithqal, sama di sini ko fathah bertemu dengan alif. La dzarratin dzarratin. Nah, ada huruf za, ada huruf ra, afwan sama seperti ya. Ra tafkhim. Tiasya. Nah, di sini ingat ada tanwin bertemu dengan huruf sya, bertemu dengan huruf shin. Tiasya dibaca samar dengung, ditahan 2 harokat. Ayo masih ingat apa tadi? Masih ingat apa? Ya, benar sekali. Dia termasuk ke dalam bab idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Afwan, Masya Allah, astagfirullah. Ikhfa hakiki, afwan ya, tidak fokus nih. Ikhfa hakiki. Nah, jadi dia ikhfa hakiki. Nah, benar sekali, Masya Allah. Tiasya dibaca dengung dan ditahan 2 ketukan ya, ingat. Tiasya. Syarroi. Syarro. Ro-nya dia. Nah, di sini ro-nya fathah tanwin. Kalau fathah tanwin sama, apabila ada ro berharokat fathah dan fathah tanwin, maka dia termasuk ke dalam ro apa? Tebal atau tafkhim. Syarriyarah. Rayyarah. Rayyarah. Ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, tanwin bertemu dengan huruf ya, maka dia sama seperti yang pertama nih ya. Nun sukun atau tanwin, maka dia di sini tanwin. Dia menjadi ro. Dia menjadi ya. Menjadi idgham bi gunnah. Nah, ini baru idgham bi gunnah ya. Dia baru menjadi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Nah, apabila ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ya. Nah, seperti itu. Nah, ya benar sekali ya. Kita sedang di pelajaran surah Al-Zalzalah. Masya Allah nih ya. Kita sudah bedah tajwid nih dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah atau sulit? Gimana ya Bunda, sahabat Qurani semuanya? Mudah atau sulit? Tadi kita bedah tajwidnya. Nah, mudah atau sulit ya? Mudah, Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah mudah. Ada yang sulit, nggak apa-apa. Kami juga kita baru belajar. Kita baru belajar ilmu tajwid, jadinya sulit, tidak apa-apa. Tapi insya Allah kalau kita praktekkan terus, kita pelajarin terus, kita pahamin terus. Apalagi sambil kayak tadi, kita ngaji sambil bedah tajwid. Nah, insya Allah ke depannya kita akan mudah belajar tajwid. Nah, Alhamdulillah ya. Baik, Alhamdulillah. Kita sudah masuk ke surah apa? Surah Al-Adiyat. Afwan. Setelah surah Al-Zalzalah kita masuk ke surah Al-Adiyat. Nah, gimana kalau di surat Al-Adiyat ini kita sambil TK atau tes kepekaan gimana? Gimana? Ayo Bunda, sahabat Qurani semuanya, mau atau tidak kira-kira kita masuk surat Al-Adiyat sekaligus bedah tajwid, tapi kita sambil tes kepekaan. Mau atau tidak ya? Mau atau tidak? Apa sih itu tes kepekaan? Misalkan ayo Bunda, sahabat Qurani semuanya di sini yang baru ikut menyimak ataupun baru ikut nonton live-nya. Jadi tes kepekaan itu, jadi nanti ayo Bunda teman-teman semuanya mendengarkan saja ayat yang Anda bacakan. Ayat yang Anda bacakan, nanti ayah Bunda simak apakah tadi ada hukum tajwid yang salah atau bacaannya tadi benar. Misalkan kalau benar ya benar semuanya, berarti sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kalau salah misalkan tadi ada ikhfa. Ikhfa kan kaidahnya bacanya seperti apa? Sama dengung ditahan 2 harokat. Tetapi tadi dibacanya malah jelas. Misalkan jadinya tin fa. Nah, salah, nanti jawab salah. Ikhfanya tadi kurang dengung ataupun iklabnya ataupun apa pokoknya nanti yang Anda bacakan di sini ya. Sudah siap?
Oh, Masya Allah. Alhamdulillah mau semua ya, Insya Allah ya. Nah, pokoknya ibu dan teman-teman sini yang sedang menyimak, ikut saja. Nanti dilihat saja kita segmen tes kepekaan ini atau TK. Nah, betul tuh kata Bunda Haikal. Masya Allah selalu hadir nih ya. Banyak Masya Allah nih Bunda, Ibunda, sahabat Qurani semua yang sudah ikut hadir dari awal, ikut segmen TK ini. Taman kanak-kanak. Tes kepekaan atau dalam bahasa ininya kita simai. Tapi bismillah ya. Nah, jadi gimana? Jadi Anda bacakan 2 kali pengulangan. Ingat, hanya 2 kali pengulangan. Jadi dilihat ayat pertama surah Al-Adiyat. Nah, silakan ayah bunda baca dulu. Dilihat ada hukum tajwid apa aja nih di sini. Nah, dilihat saja dulu, dibaca dalam hati boleh. Langsung oh ini ada. Nah, disimpan aja jawabannya. Nanti saat Anda baca ayatnya didengerin. Tadi hukum tajwidnya benar atau salah? Nah, itu. Pokoknya kita fokus di sini hukum tajwidnya ya. Hukum tajwidnya. Sudah ya? Sudah dibaca atau belum? Boleh dijawab kolom komentar. Kalau belum, takutnya ada yang belum. Kalau sudah, boleh dijawab sudah semuanya. Sudah. Gimana? Sudah dibaca ayat pertamanya? Boleh. Ayo kita sama-sama ya. Kita interaktif. Di sini kita ajak ayo bunda, sahabat Qurani semuanya. Nah, bismillah ya. Sore hari ini nih ya. Insyaallah. Segmen tes kepekaan di live Ana ini tidak boleh ketinggalan. Nah, tidak boleh ketinggalan, akan ada terus tes kepekaan sambil kita bedah tajwid. Masya Allah, sudah ya. Bismillah. 2 kali pengulangan dan dijawab di pengulangan yang kedua ya. Mohon kerjasamanya. Jadi dijawabnya di pengulangan yang kedua atau di pengulangan yang terakhir. Jadi kalau Anda bilang boleh menjawab, silahkan jawab di kolom komentar. Akan Anda bacakan surah Al-Adiyat. Anda baca bismillah terlebih dahulu 2 kali pengulangan. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak dan perhatikan. Wal 'adiyati dhabha. Sekali lagi, dengarkan dan perhatikan, dijawab setelah pengulangan yang kedua ini. Wal 'adiyati dhabha. Nah, silakan boleh dijawab. Benar atau salah tadi bacaannya? Ayo bunda, teman-teman semuanya, sahabat Qurani semuanya yang sedang belajar, kita bareng-bareng di sini. Benar atau salah ya tadi bacaannya? Tidak usah malu-malu menjawab dan juga tidak usah takut salah. Nah, ingat, pokoknya tidak usah malu-malu menjawab dan tidak usah takut salah. Kalau salah tidak apa-apa, karena kita di sini sedang belajar, fase belajar. Jadi wajar kita proses kita dalam belajar itu pernah salah. Nah, jadi itu jadi meningkatkan kita, ada tantangan atau menantang nih. Jadi ingin, jadi pengen lagi nih. Jadi pengen dengerin lagi, jadi pengen tes kepekaan lagi. Jadi biar benar. Nah, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang belum menjawab boleh masih ditunggu kok. Tidak usah malu-malu. Ingat, kunci belajar. Nah, selalu Anda bilang nih ya, kayak bunda, sahabat Qurani semuanya, kalau di live Ana, kunci belajar kita belajar Al-Quran ini, ingat yang pertama, kalau kita lagi belajar tidak usah malu-malu menjawab. Kemudian yang kedua, tidak usah takut salah. Wajar kok kalau kita salah dalam belajar, wajar. Ana juga atau sahabat Qurani semua di sini, ya bunda pasti pernah salah dalam belajar Al-Quran ataupun belajar apapun itu. Pasti pernah salah ya, karena itu sebuah fase atau proses. Jadi wajar. Normal lah bahasanya ya. Kita ini normal kok kalau salah. Jadi tidak usah malu, tidak usah takut salah, nggak ada yang marahin. Kalau mau marahin juga Ana jauh di sini ya. Kita kan virtual nih. Kita online jauh, marahinnya gimana? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, jawabannya adalah kita hitung sampai 5 ya. Jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Jawabannya adalah salah. Bacaannya salah. Di mana letak kesalahannya ya? Di mana tadi letak kesalahannya? Ayo. Ya, benar sekali. Letak kesalahannya di sini. Tadi di huruf ba sukun. Yang mana ketika ada huruf ba sukun, sifatnya dia harus memantul. Karena apabila ada huruf ba, karena huruf ba termasuk dalam huruf apa? Hukum tajwid apa? Qalqalah.
Ya, benar sekali ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk kita jawab sama-sama dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita jawab bersama-sama dulu yuk. Alhamdulillah. Mau benar jawabannya tadi ataupun salah nggak apa-apa. Kita jawab Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa yang salah tetap Alhamdulillah? Nggak apa-apa. Alhamdulillah karena sudah berani menjawab. Kita berani belajar. Tidak malu-malu ya. Alhamdulillah. Harusnya seperti apa ketika ada huruf ba sukun ini? Ketika ada huruf ba sukun, dia jadi dibacanya memantul. Tadi Anda baca seperti apa? Tadi Anda baca seperti ini ya. Wal 'adiyati dhabha. Dhabha. Nah, tidak dipantulkan. Seharusnya huruf ba sukun ini dia dipantulkan bukan dua ketukan. Maksudnya dia harusnya dipantulkan. Nah, dhabha. Nah, jadi yang benar seperti itu. Wal 'adiyati dhabha. Nah, qalqalah apa ini boleh dibantu jawab berada di tengah kalimat, bukan di akhir ayat ataupun di tanda waqaf. Nah, berarti dia qalqalah di tengah-tengah apa? Qalqalah yang berada di tengah kalimat atau di tengah ayat. Qalqalah yang pantulannya kecil. Apa itu kecil? Shagir atau sughra. Nah, alhamdulillah. Qalqalah sughra. Nah, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Yang baru hadir tadi langsung ikut tes kepekaan nih ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Lanjut ya, ayat kedua. Nah, jadi memang tes kepekaan itu atau SIMAI ini, TK ini, kita harus benar-benar fokus. Yang pertama itu dibaca dulu, makanya kita baca dulu, kemudian dibedah sendiri. Nah, kalau bisa dibedah sendiri dulu, oh ini ada matobi'i, oh ini ada apa, ini ada apa. Dibacanya panjang, kita harus ingat kaidahnya. Kaidahnya itu maksudnya, oh ini kaidahnya kalau idhar hakiki dibaca jelas atau pendek. Kalau idhar hakiki dia dengung samar ditahan 2 harokat. Nah, kita harus pahami dulu kaidahnya. Jadi ketika kita mendengar, kita tahu bahwasannya tadi bacaannya, oh hukum tajwid ini salah, hukum tajwid ini benar. Nah, seperti itu. Nah, bismillah. Boleh sebelum memulai, boleh dibantu tap layaran lagi, kita like lagi supaya semakin banyak yang ikut lagi nih. Ikut TK, boleh juga di-share ke grup WhatsApp ya Bunda Sahabat Qurani semuanya ataupun ke status boleh. Nah, ini bukan ujian tapi kok. Tenang aja ya, ini bukan ujian, ini cuman kuis aja, kuis tes kepekaan atau SIMAI. Nah, taib. Bismillah. Ayat kedua surah Al-'Adiyat. 1 kali pengulangan. Nah, karena ini pendek. Nah, karena ini pendek, jadi 1 kali pengulangan ya. Sudah bersiap ya? Sudah siap? Dibaca dulu, boleh dibaca. Sudah dibaca, kalau sudah, insya Allah akan Anda baca nih sedikit lagi. Soalnya 1 kali pengulangan doang. Soalnya 1 kali pengulangan, jadi harus benar-benar fokus ya. Fokus dan didengarkan dengan seksama, dengan baik-baik. Nah, taib, alhamdulillah. Bismillah, kita mulai. 1 kali pengulangan. Ayat kedua surah Al-'Adiyat. Bismillah, dengarkan. 1 kali pengulangan, boleh langsung dijawab setelah bacaan yang ini. Bismillah. Falmuriyati qadha. Nah, 1 kali pengulangan saja. Silahkan dijawab. Apakah benar atau salah ya tadi bacaan yang Anda baca ini ayat kedua. Ayo, benar atau salah? Ingat, kita jawab bersama-sama. Tidak usah takut salah. Ingat, tidak usah takut salah ataupun malu-malu menjawab. Jawab saja, tenang saja. Nggak diomelin kok. Nggak diomelin. Tenang aja. Kita belajar bareng-bareng di sini ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Hafifah. Alhamdulillah ya, sangat membantu kita belajar bareng-bareng di sini. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana, ayo? Benar atau salah tadi bacaannya? Oke, tanpa perlu lama lagi, kita hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Jawabannya adalah salah. Loh, kok salah lagi? Kenapa salah lagi ya bacaannya ya? Nah, kenapa tadi salah? Di mana nih biang kesalahannya? Ataupun letak kesalahannya, letak kesalahannya di mana ya? Oh, ternyata di sini. Tadi di mana? Nah, di sini. Nah, di Matobi ini nih ya. Panjang pendeknya ternyata di salah. Nah, panjang pendeknya terdiri salah. Tadi Anda bacanya seperti apa? Tadi Anda bacanya seperti ini. Falmuriyati qadha. Falmuriyati qadha. Nah, falmuriya. Nah, ri-nya malah panjang. Ri-nya malah panjang. Huruf ro-nya ini malah panjang ya. Harusnya kan tidak panjang karena hanya ada kasroh saja di sini, ya-nya baru, ya-nya dia berharokat hidup, tidak ada ya sukun, kecuali kalau ada ya sukun baru dia ke mad tabi'i. Tetapi ini dia hanya ro kasroh saja, tidak ada pasangannya yaitu ya sukun. Nah, jadi dia bacanya pendek, ri-nya pendek. Jadi yang benar seperti apa? Yang tepat seperti ini. Falmuriyati qadha. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dan benda masya Allah. Selamat, ini Anda pakai tablet ya. Ini Anda pakai tablet. Nah, 2 kali baca. Nah, ini tantangan kalau lagi TK ya. Ini tantangan kalau lagi TK atau tes kepekaan SIMAI. Kadang memang Anda ada 1 kali pengulangan ataupun 2 kali pengulangan. Jadi itu tantangannya. Jadi kalau lagi 1 kali pengulangan nggak bakal semuanya kok 1 kali pengulangan. Nah, jadi kalau lagi 1 kali pengulangan, jadi kita benar-benar harus fokus ya. Kita harus benar-benar fokus. Nah, kita harus benar-benar fokus. Nah, tadi yang benar seperti apa? Falmuriya. Nah, yang mad tabi'inya mana yang dibaca panjang 2 harokatnya? Yang mu. Nah, mu apa mu maksudnya? Kok dia panjang? Iya dong. Kan ada pasangannya di sini. Nah, dia masuk ke dalam pelajaran apa? Ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Maka dia dibaca panjang 2 harokat. Nah, jadi itu ya, kalau panjang pendek kita masih suka terbalik ataupun salah di situ. Mad tabi'i ini harus kita fahamin dengan benar. Nah, izin salat, tafadhal. Ahlan. Tafadhal, yang ingin izin terlebih dahulu boleh nanti balik lagi ya, karena kita masih tes kepekaan nih. Insyaallah masih ada 5 ayat lagi insyaallah. Karena seru ya. Tes kepekaan ini seru, meningkatkan pemahaman ilmu tajwid kita dengan cara mendengarkan. Nah, jadi tidak hanya kita teori ataupun kita belajar, tetapi di sini kita pakai metode baru lagi, kita ada metodenya SIMAI. Jadi kita jadi tujuannya ini sambil murojaah lah. Nah, falmu yang panjang mu sama iya-nya ini mad tabi'i. Jadi ri-nya ini dia hanya pendek. Nah, baik. Nah, ayat ketiga. Ayat ketiga. Ayat ketiga tes kepekaan TK. Ya, TK. TK. Boleh dibaca dulu. Dilihat. Insyaallah ini mau 2 atau 1. Nah, gimana deh? Gimana ya Bunda, sahabat Qurani semuanya? Mau 2 atau 1 pengulangannya? Kalau 2 nggak apa-apa, kalau 1 nggak apa-apa. Kita musyawarah aja. Kita gimana Ayah Bunda, sahabat Qurani semua di sini yang mau belajar ataupun menyimak, kira-kira mau 2 atau 1? Di ayat ini aja ya. Ini anak kasih gimana voting deh. Biar anak tidak sendiri aja. Jadi anak menganggap di sini Ayah Bunda, sahabat Qurani ini ada. Nah, jadi anak nggak ngomong sendiri aja nih kayak gini-gini kan, ngomong sendiri takutnya anak tidak menganggap bahwasanya ada Ayah Bunda, sahabat Qurani sedang menyimak ataupun ikut belajar bareng. Tetapi anak nanya ke antum semuanya. Gimana? 2 atau 1? Ana lihat dulu ya komentarnya ya. Ada 2, ada 1, 2, 2, 2. 2 udah. Ini 2 kali berarti ya. Mohon maaf yang tadi jawab 1, mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Kalah warga, kalah suara. Nah, kayak lagi pemilu aja ya, 2 atau 1. Nah, 2 berarti insyaallah 2 kali pengulangan. Bismillah. 2 kali pengulangan. Ayatnya ini pendek kok ya, ayatnya pendek. Silahkan dibaca dulu, dilihat ada hukum tajwid apa saja. Benar-benar dilihat, diperhatikan. Ini ayat ketiga ini, ada garis merah. Jadi agar tidak salah, boleh dilihat dulu ayatnya.
Nanti setelah ini akan Anda bacakan. Bismillah ya, sudah ya? Sudah, 2 kali pengulangan. Dua kali pengulangan. Bismillah, dengarkan dan perhatikan dengan baik. Falmughirati subha. Sekali lagi dijawab di pengulangan yang terakhir. Bismillah, dengarkan dan perhatikan dengan baik ayatnya. Falmughirati subha. Silakan dijawab benar atau salah bacaannya. Ayo. Yuk, boleh yuk. Bunda, sahabat Quranis semuanya, benar atau salah ya? Kira-kira. Tidak usah malu menjawab, tidak usah takut salah. Udah nggak apa-apa, jawab aja. Namanya juga kita belajar kok. Namanya juga kita belajar, kalau salah nggak apa-apa. Gimana? Belum? Oh, udah hitung. Kita mulai hitung. Oh, belum. Masih ada yang belum menjawab nih. Masih ada yang belum menjawab. Kita tunggu dulu. Sabar. Ya, sabar. Anda sabar ya. Boleh ditunggu dulu. Masih ada yang masih mengetik. Kira-kira tadi benar atau salah ya bacaannya ya? Nah, ada benar atau salah nih ya. Masya Allah ya. Taib. Tidak usah nunggu lama-lama lagi. Kita langsung tebak jawabannya. Apakah benar atau salah? Kita hitung sampai 3. Nah, sampai 3 saja ya. 1, 2, 3. Bacaannya yang tadi Anda baca adalah salah. Bacaannya salah. Loh, salah terus nih. Gimana sih nih? Bacanya bisa nggak sih? Oh, kita lagi tes kepekaan. Jadi bacaannya salah. Kenapa salah tadi? Di mana salahnya? Letak kesalahannya? Gimana? Tadi yang jawab salah, boleh kita jelaskan alasannya? Di mana letak kesalahannya tadi? Letak kesalahannya berada di di sini nih. Tadi di sini ya, di huruf H yang berharokat fathah tanwin kemudian bertemu dengan akhir ayat. Nah, di sini ada akhir ayat. Kalau ini kan ayat 3 ya. Nah, akhir ayat ataupun ada tanda waqaf di sini dia bertemu dengan akhir ayat. Maka mad iwad, nah di sini sebutnya apa? Apabila ada fathah tanwin. Nah, apa sih ini dimaksud dengan pelajaran bab mad iwad? Mad iwad. Kenapa jadi mad iwad ya? Nah, iya. Apa itu mad iwad? Penjelasannya apabila ada fathah tanwin, fathah garis 2 ini. Nah, dilihat ya. Fathah tanwin bertemu dengan akhir ayat ataupun tanda waqaf. Di sini kan bertemunya akhir ayat, berarti dia cara membacanya dibaca panjang. Kaidahnya berapa kadarnya? Hanya 2 harokat. Dia dibacanya hanya 2 harokat. Sama seperti mad tabi'i. Jadi dia kaidahnya dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, tadi Anda baca seperti apa? Anda baca tadi seperti ini ya. Falmughirati subha. Nah, terlalu panjang ya, kepanjangan. Kadarnya di sini kadarnya mad iwad ini hanya 2 ketukan atau 2 harakat. Nah, alhamdulillah kemarin juga kita sudah belajar ya mad iwad ya. Nah, alhamdulillah tuh kita di live sebelumnya kita sudah belajar mad iwad. Nah, di sini. Nah, ini ada mad arid sukun sama mad iwad. Apabila ada fathatain bertemu dengan tanda waqaf ataupun akhir ayat. Nah, selain tamar butoh. Tamar butoh itu apa? Nah, tamar butoh yang bulat seperti ini. Nah, kabiro. Nah, ini fathah tanwin bertemu dengan akhir ayat. Nah, seperti itu. Nah, ya Bunda, teman-teman semuanya, sahabat Quranis semuanya yang ingin mendapatkan ataupun resume materi yang sebelumnya ini boleh join di grup WhatsApp ya. Karena setiap Ana live ataupun nanti materi baru, insya Allah resume materi ini akan dikirimkan ke grup WhatsApp yang ada di link profil bio Ana. Nah, itu akan dikirimkan resume materinya. Jadi ya Bunda, sahabat Quranis semuanya tidak usah ribet-ribet SS karena ini kan kecil ya. Karena kan ini segini doang.
harus kanan dulu, kiri dulu. Nah, insya Allah setiap selesai live itu akan dikirimkan ketika kita masuk ke materi baru. Nah, jadi yang belum join grup WhatsApp boleh silahkan join di grup WhatsApp. Insya Allah di sana kita juga silaturahmi asal semua daerah, insya Allah ada di sana. Siapa tahu ketemu tetangganya ataupun saudaranya. Kita juga saling menyemangati satu sama lain. Kita belajar Al-Quran bareng. Ada yang juga yang curhat di sana. Nah, pokoknya banyak manfaatnya dibanding mudorotnya, insya Allah. Nah, lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi tes kepekaan. 2 ayat lagi. Nah, 2 ayat lagi deh ya. Karena waktu juga sudah menunjukkan jam 5 lewat. Nah, karena setengah 6 insya Allah memang sudah dikit waktu maghrib ya. Nah, kita 2 ayat lagi ya. Kita 2 ayat lagi. Nah, kita 2 ayat lagi tes kepekaan ya. Nah, insya Allah nanti malam kita live lagi insya Allah ya. Bismillah, insya Allah kalau tidak ada kendala, kita live lagi insya Allah nanti malam. Habis Isya insya Allah jam 8 atau jam 8 kurang. Nah, mohon maaf sebelumnya kan kemarin live malam tertunda ya, ataupun tidak jadi karena qadar Allah terjadi sinyalnya kurang mendukung. Nah, putus-putus nge-lag semalam ya. Nah, insya Allah bantu doakan, insya Allah nanti malam semoga lancar ya sinyalnya ataupun internetnya. Nah, bismillah ayat keempat. Nah, ini 1 kali pengulangan deh ya. 1 kali pengulangan. Ayat keempat surah Al-Adiyat. Silakan dilihat, silakan dibaca dulu terlebih dahulu. Hanya 1 kali pengulangan. Dilihat ada pelajaran tajwid apa aja ya di sini ya. Boleh disimak, boleh dilihat ada pelajaran hukum tajwid apa aja ya di sini ya. Oh, ada pelajaran ini. Oh, ada. Sudah terlihat ya? Oke, bismillah. Akan Anda baca, bismillah. 1 kali pengulangan diingat. Hanya 1 kali pengulangan, jadi mohon didengar dan disimak baik-baik bacaannya. Nah, dilihat. Nah, bismillah akan Anda baca. Benar atau salah bacaan yang Anda baca, disimak dan diperhatikan dengan benar. Bismillah. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. Nah, silakan dijawab benar atau salah ya tadi bacaannya. Benar atau salah tadi bacaannya sesuai dengan hukum tajwidnya atau tidak ya. Ya, boleh dijawab, tidak usah malu-malu, tidak usah takut salah. Benar atau salah ya? Benar atau salah? Nah, boleh yang tadi sudah ikut menyimak bacaannya benar atau salah tadi ya hukum tajwid di ayat keempat ini. Nah, apakah ada yang salah ataupun benar? Kalau benar jawab benar, kalau salah jawab salah. Nah, gimana? Sudah menjawab semua? Oh, belum menjawab semua. Nah, masih ditunggu, boleh masih ditunggu, masih kita tungguin. Ayo, benar atau salah tadi bacaannya ya? Kayaknya benar deh. Kayaknya salah deh. Nah, ayo jangan sampai kita pelin-pelan ya. Sesuai keyakinan kita aja. Tadi apakah benar bacaannya, boleh kita jawab benar ataupun salah, jawab salah aja. Sesuai jawaban masing-masing saja insya Allah. Itu kunci belajar. Nah, yakin. Bismillah ya. Kita hitung sampai 3. Jawabannya benar atau salah. 1, 2, terakhir 3. Bacaannya adalah benar. Alhamdulillah, bacaannya benar. Sesuai semuanya dengan kaidah hukum tajwidnya. Kita baca lagi. Fa'atharna. Nah, ro-nya dia tafkhim ya. Fa'athar. Tafkhim tebal karena ada fathah bertemu dengan ro sukun. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa tadi yang jawabannya benar? Alhamdulillah. Yang salah? Alhamdulillah juga. Nggak apa-apa. Karena kita sudah berani menjawab dan tidak takut salah. Nah, pertama tadi ada ro tafkhim. Bacanya benar. Dia tebal. Nabihi. Nah, di sini pelajaran apa? Ayo ingat. Ketika ada hal domir sebelum dan sesudahnya berharokat hidup,
Kemudian dia dibacanya panjang 2 harokat, ataupun tandanya seperti ini nih kalau di mushaf, ataupun ada juga tanda yang lain. Nah, apa ayo masih ingat pelajaran apa itu? Ada hal dhamir ini. Bila ada hal dhamir bertemu dengan huruf berharokat hidup, dan sebelumnya juga berharokat hidup. Nah, apa ya kira-kira ya? Ya, benar sekali. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khair nih yang sudah ikut menjawab. Masya Allah, alhamdulillah. Yaitu dia mat silah qasirah. Dia mat silah qasirah. Mat silah qasirah. Nah, dibaca panjang berapa ketukan? Berapa harokatnya? 2 harokat. 2 harokat atau 2 ketukan. Bihi, ingat seperti mat tabi'i ya, dia sama panjangnya kaidahnya 2 ketukan, 2 harokat, tidak lebih. Bihi naqa'a. Nah, qalqalahnya juga benar dipantulkan. Dan mad iwadnya juga benar, panjangnya dia 2 harokat. Naqa'a. Nah, alhamdulillah. Taib. Ayat terakhir nih, ayat kelima ya. Bismillah ya, silakan dibaca. Silakan dibaca terlebih dahulu. Ayat kelima, surah Al-Zalzalah. Nah, insya Allah di sini 2 kali pengulangan deh ya. 2 kali pengulangan. Nah, jadi selang-seling gak apa-apa. 2 kali pengulangan, dilihat dulu ada hukum tajwid apa saja di sini. Apa ya? Ada hukum tajwid apa ya? Oh, ada hukum tajwid ini. Nah, boleh ya? Bismillah kita mulai ya. Bismillah kita mulai. Bismillah kita mulai. 2 kali pengulangan, disimak dan diperhatikan dengan baik dan benar. Bismillah, dengarkan. Fawasatna bihi jam'a. Sekali lagi dijawab di pengulangan yang terakhir. Bismillah. Fawasatna bihi jam'a. Nah, silakan dijawab benar atau salah tadi bacaannya. Ayo, di ayat kelima surah Al-Adiyat ini. Benar atau salah ya? Benar atau salah? Kayaknya benar deh. Kayaknya salah deh ya. Kayaknya benar salah. Nah, ayo. Boleh disertakan juga ya alasannya ya. Boleh disertakan juga alasannya. Jadi agar kita tahu mana tadi letak kesalahannya. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita jawab salah, boleh disertakan juga alasannya. Agar kita paham, agar kita mengetahui, oh tadi letak kesalahannya ini karena harusnya ini, seperti itu. Nah, seperti itu. Baik. Bismillah. Kira-kira tadi apa ya? Oh, letak kesalahannya ini. Berarti kita hitung jawaban 1 sampai 3. 1 sampai 3 kita hitung, kita spin jawabannya ya. Kita berikan jawabannya apakah tadi jawabannya benar atau salah. 1, 2, terakhir 3. Jawabannya adalah salah. Loh, salah lagi bacaannya ya. Kenapa salah tadi bacaannya? Dimana? Ya, benar sekali tadi jawabannya. Alhamdulillah, jazakumullah khair nih yang sudah ikut menjawab, sudah ikut tes kepekaan ini. Benar, tadi kesalahan di mana letaknya? Di sini. Nah, ini letak kesalahannya tadi ya. Alhamdulillah, Masya Allah sudah paham. Alhamdulillah. Kenapa tadi itu salah? Di sini ada huruf apa? Ada huruf to. Ada huruf to yang mana dia termasuk ke dalam huruf qalqalah. Apa itu huruf qalqalah? Huruf qalqalah adalah apabila huruf yang sukun atau mati dibaca memantul. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 5. Nah, kelihatan hurufnya ada 5 apa saja? Ba, jim, dal, po, qaf. Atau biasa kita sebutnya, kita belajar dari dulu kala, itu baju di toko. Nah, benar ya. Baju di toko. Nah, jadi dia dibacanya memantul. Nah, tadi Anda baca seperti apa? Tadi Anda baca seperti ini ya. Fawasatna bihi. Nah, tidak dipantulkan to-nya.
Fawasat. Nah, dia tidak dipantulkan. Tetapi yang benar atau yang tepat seperti apa? Dia harus dipantulkan bacaannya. Jadi seperti apa yang benar? Yang tepat jadi harus dipantulkan. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Nah, Masya Allah. Di sini ada huruf qalqalah. Apa? Qalqalah yang di tengah kalimat. Qalqalah yang kecil apa qalqalah? Qalqalah sughra. Nah, alhamdulillah dia qalqalah sughra. Fawasatna bihi jam'a. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, mad silah qasirah. Mad silah qasirah jam'a. Ada mim sukun. Nah, kita lihat nih ada pelajaran apa ya? Ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Apabila ada mim sukun berarti masuknya dia ke pelajaran mim sukun. Mim sukun bertemu dengan huruf ain jam'a, maka dia termasuk ke dalam hukum tajwid. Nah, diingat mim sukun hukum tajwid cuma ada tiga. Ada tiga mim sukun. Yang pertama ada idgham mimi atau mithli, kemudian ada ikhfa syafawi, sama yang terakhir idhar syafawi. Nah, ini termasuk ke dalam apa nih? Apakah idgham mimi atau ikhfa syafawi atau idhar syafawi? Oke, kita ingat lagi, kita pelajarin lagi, kita merajaah lagi. Idgham mimi atau idgham mithli apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Ini huruf mim bukan? Bukan. Berarti dia bukan idgham mimi. Bukan ya. Gugur berarti bukan idgham mimi. Kemudian ikhfa syafawi apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba sukun. Huruf ba sukun. Huruf ba, afwan. Huruf ba. Ini huruf ba bukan? Bukan. Berarti bukan ikhfa syafawi. Kemudian yang terakhir tadi apa? Hukum mim sukun. Idhar syafawi. Idhar syafawi apa artinya? Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Maksudnya apa selain mim dan ba? Berarti seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, berarti ain termasuk huruf hijaiyah apa bukan? Iya, termasuk huruf hijaiyah. Berarti di sini dia termasuk ke dalam idhar syafawi. Nah, seperti itu. Idhar syafawi. Mudah ya untuk memahami mim sukun, insyaallah mudah, insyaallah mudah. Nah, kemudian dibacanya idhar. Apa itu idhar? Jelas. Apanya jelas? Mimnya jelas. Sukunnya dibaca jam'a, jam'a. Nah, jadi tidak samar atau dengung. Jam'a. Nah, tetapi dia idhar. Kemudian pendek, tidak ditahan juga. Jam'a. Sama seperti idhar halqi yang di pelajaran nun sukun atau tanwin, dia juga jelas dan pendek. Nah, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang tadi dari ayat pertama sampai ayat 5 benar semua TK-nya atau tes kepekaannya? Masya Allah. Yuk kita sama-sama yuk mengucap Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak atas ilmu dan nikmat ini di sore hari ini, di hari Jumat yang mubarak ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang salah satu ataupun salah dua tidak apa-apa. Kita sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Nah, insya Allah. Kita live lagi. Kita lanjutkan lagi. Insya Allah malam hari ini ya. Insya Allah jika tidak ada kendala, insya Allah malam hari ini kita lanjut lagi. Karena tadi kita sore hari ini hanya bedah tajwid sama tes kepekaan. Ada yang kurang ya kalau di live anak ini. Biasanya kita ada 4 sesi. Sesi yang pertama kita seperti biasa kita murojaah, yaitu sambil bedah tajwid, kita murojaah tajwid, kelas tajwidnya kita murojaah sambil bedah tajwid. Jadi tidak hanya kita menghafal, tapi kita sekalian langsung praktek. Nah, jadi seperti itu. Itu bedah tajwid. Kemudian segmen yang kedua biasanya kita apa? Seperti tadi nih, tes kepekaan. Nah, biasanya kita tes kepekaan ya, TK, segmen TK, sesi TK. Kemudian segmen yang ketiga, sesi yang ketiga biasanya Levana itu apa? Ada kuis tajwid. Nah, tadi kita qadarullah belum bisa kuis tajwid ya, karena memang waktunya juga tidak cukup. Sudah menuju waktu maghrib, jadi tadi kita belum laksanakan segmen kuis tajwid. Nah, jadi ada segmen kuis tajwid juga. Nah, ya udah sahabat Quranis semua yang belum pernah ikut, nanti insyaallah malam hari ini deh insyaallah ada kuis tajwid. Kemudian yang keempat ada yaitu masuk ke materi baru. Materi baru kita belajar tajwid. Insyaallah hanya satu bab, yang penting paham.
satu bab atau dua bab. Kalau misalnya mudah insya Allah dua bab, tapi kalau agak sulit ataupun waktunya kurang cukup insya Allah satu aja. Yang penting itu kualitasnya kita, yang penting faham insya Allah. Nah, alhamdulillah nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Terima kasih banyak ayah bunda, sahabat Qurani semuanya yang sudah ikut menyimak, ikut belajar sore hari ini. Masya Allah, alhamdulillah ya sudah menyempatkan waktunya. Insya Allah Jumat Mubarak ini, mari sama-sama kita meluangkan waktunya sebelum maghrib ini banyak berdoa, karena di Jumat sore ini Masya Allah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Terima kasih banyak ya ibu dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keistiqomahan, diberikan semangat untuk selalu menuntut ilmu, terutama belajar ilmu syar'i dan juga ilmu Al-Quran. Masya Allah, sama-sama. Afwan ayo bunda sahabat Qurani semuanya ya. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada salah kata ataupun pemaparan materinya ataupun tadi kita murojaahnya kurang jelas ataupun kurang paham. Ana mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu lagi malam ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Nah, agar tidak ketinggalan, boleh ayah bunda sahabat Qurani semuanya yang belum join grup WhatsApp, silahkan join grup ya, agar nanti tidak ketinggalan live-nya. Nah, cara joinnya itu klik link di atas, kemudian nanti ada deskripsi bio, ada tanda putih, itu diklik saja, nanti masuk ke profil Ana, itu ada tulisan join grup WA, klik link di bawah, itu nanti tinggal diklik saja. Insya Allah langsung masuk ke grup WhatsApp-nya. Tidak ada iklan ataupun tidak dialihkan kemana, aman 100% insya Allah. Nah, waalaikumsalam, tafadhol. Baik, pamit dulu ya semuanya ya.